wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, 'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini setelah menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, mengangkat derajat kita, dan memasukkan kita semua ke dalam surga firdausnya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan dari Al-Adabul Asyrah, ya adab yang 10 adab yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan, yang seyogianya tidak kita tinggalkan karena kita senantiasa berinteraksi terus dengan adab-adab ini, yang dimana sudah kita sampaikan dari adab yang ada dari apa yang beliau tuliskan, dari adab tentang salam, adab bertamu, adab makan dan minum, adab berbicara. Terakhir kemarin kita bicara tentang adab tidur, ya, adab tidur. Nah, kemudian kita akan belajar terkait dengan adab yang berikutnya, yaitu adab yang keenam. Ya. Adab yang keenam adalah apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan masalah bersin. Adab bersin. Jadi bersin juga ada adabnya. Ya, jangan asal bersin sakarepe dhewe. Bersin sudah nyemprot kemana mana. Ya, enggak memperhatikan samping kanan kirinya. Nah, ini satu hal yang memang biasa terjadi di antara kita, yang dimana bersin ini pun bagian dari hal yang ada adabnya yang kita beribadah dengannya, yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah disampaikan di awal bahwa beliau ini menyebutkan 10 adab yang memang berkaitan dengan hal-hal yang biasa terjadi. Ada di sini yang belum pernah bersin seumur hidup? Ada? Enggak. Ya, sehari berapa kali bersin? Enggak mesti, tapi sehari dipastikan ada bersinnya ya. Enggak mesti juga. Ada yang sehari ini enggak bersin sama sekali? Ya, saya udah berapa kali ya? Mungkin ada 2-3 kali ada bersin. Pilek gitu ya, bersin berkali-kali gitu ya. Sering bersinnya. Baik, makanya kita belajar di sini. Enek bersin itu adabnya gimana? Kata beliau, wafaqahullah, asadisu idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bithawbika wahmadillah fa in shammataka ahadun faqala yarhamukallah faqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Gampang ini pembahasannya. Tapi yang jelas adalah bukan masalah kita tahu, ya, kita hanya sekedar mengilmuinya aja, tapi yang penting adalah prakteknya, aplikasinya. Ya, kata beliau,
Yang keenam adalah berkaitan dengan adab bersin. Idza atasta, kalau kamu bersin, faghatti wajhaka biyadika au bithaubika. Maka tutupilah wajahmu dengan tanganmu atau dengan bajumu. Bajunya ditarik untuk nutup atau pakai tangan. Fa in syammataka ahadun faqala yarhamukallah atau wahmadillah. Jadi yang pertama, idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bithaubika. Kalau kamu bersin maka tutup wajahmu dengan tanganmu atau dengan bajumu. Wahmadillah. Kemudian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Fa in syammataka ahadun faqala yarhamukallah faqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau ada yang mendoakan di antara kalian, ada salah satu di antara kalian yang mendoakan dengan seraya mengatakan berdoa yarhamukallah. Apa yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Faqul, maka katakanlah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Maka kita doakan juga dengan perkataan kita yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk padamu, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, ini perkataan beliau. Kemudian beliau menyebutkan yang menjelaskan terkait dengan apa yang disebutkan tadi. Jadi di sini kembali kami sampaikan bahwa beliau menjelaskan tentang adab apa tadi? Adab bersin. Bersin itu apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini beliau memberikan atau menyampaikan ada 4 masalah yang disebutkan tadi. Masalah yang pertama adalah perkataan beliau idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bithaubika. Masalah pertama adalah kalau kita bersin maka tutup wajahnya. Ya, tutup wajahnya, tutup hidungnya gitu ya dengan tangan atau dengan baju. Boleh tangannya, boleh bajunya gitu ya. Yang dimana al-utas ya, bersin itu apa? Bersin apa bersinnya? Bersin adalah suara itu kan, suara yang keluar dari hidung ya disertai dengan hawa yang kencang sehingga nyemprot juga. Sehingga mulutnya juga keluar. Ya, bisa jadi bahkan mungkin dari hidung juga keluar. Yang jelas di sini ketika kita bersin ini akan mengeluarkan sesuatu itu bagi orang yang ada itu adalah sesuatu yang menjijikan. Betul nggak? Ya, sesuatu yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita ketika kita bersin itu adalah sesuatu yang menjijikan. Ya, sesuatu yang dianggap kotor. Tapi kalau ditanya najis apa enggak? Najis apa enggak itu? Enggak. Jadi enggak semua yang menjijikan, semua yang kotor itu najis. Tapi kalau najis itu pasti kotor menjijikan. Betul enggak? Iya. Misalnya air kencing, ini najis. Najis. Najis, dia air kencing, dia itu kotor, dia itu najis dan dia menjijikan. Tapi kayak tadi ini ya karena enggak dihukumi secara syar'i, bersin atau air liur misalnya atau riak atau yang semisalnya yang keluar dari mulut ini menjijikan dan kotor. Tapi apakah dihukumi dengan najis? Tidak. Karena najis ini berkaitan dengan masalah hukum syar'i yang di mana hukum ini ya telah ditentukan oleh syariat bahwa ini najis hingga haram. Tapi kalau secara tabiat kita menganggap itu suatu hal yang kotor, tidak menjadikan sesuatu itu najis. Gitu ya. Karena ada sebagian orang yang merasa ini kotor, nggak layak untuk sholat, lebih baik. Iya, kalau ada yang lain kita bisa ganti dengan baju yang lebih bagus, yang nggak kotor, lebih utama. Tapi kalau nggak ada, waktunya mepet, lebih baik pakai baju yang kotor. Sekedar kotor kan belum tentu najis.
Ya, bahkan sebagian orang itu terkadang alasan bajunya kotor, Pak. Karena kotor akhirnya malah ninggal ke sholat. Dalam satu keadaan aja, kalau memang itu tidak memungkinkan dan qadarullah kok memang adanya ini tok bajunya dan kena najis, nek tidak dilaksanakan itu sholat dengan baju yang najis akan keluar dari waktu sholat. Apa yang harus dilakukan? Sholat meskipun bajunya kena najis. Apalagi hanya sekedar kotor. Mohon maaf, karena banyak dari sebagian kaum muslimin menganggap seperti itu. Ya jane aslinya apa? Males, mau sholat gitu. Nah, ini satu hal yang sangat disayangkan sekali, kesadaran untuk sholat, sadar untuk sholat bahwa sholat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, itu masih rendah di kalangan banyak dari kaum muslimin. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang pemahamannya rendah terkait dengan atau kesadarannya yang sangat minim sekali, sangat rendah sekali untuk sholat. Ini sangat disayangkan. Ya, tapi insya Allah di musola ini enggak demikian ya. Karena memang ini butuh kesadaran. Butuh kesadaran dan kesadaran ini akan tumbuh dengan disertai tambahnya ilmu. Nah, kalau kita enggak nambah ilmu, kita enggak duduk di majelis ilmu, ya akhirnya ya akan meremehkan ibadah yang sangat mulia tadi. Jadi intinya apa yang disebutkan oleh beliau bahwa bersin ini adalah sesuatu yang keluar dari hidung kita, keluar dari mulut kita, ini sesuatu yang menjijikkan, kotor, tapi tidak dihukumi najis. Nah, kalau kita bersin, apa yang kita lakukan? Kita tahan. Ya, kita tahan dengan tangan kita. Ya, kita tahan, atau kalau enggak kita pakai baju atau pakai apalah, kalau pakai sorban misalnya, ya, atau tisu atau apa Pak, selampe sarung tangan, sapu tangan ya, sapu tangan, tapi zamannya sekarang pakai tisu ya, iya, koko gini. Ya keburu bersin duluan. Ya pokoknya hal-hal yang dipakai lah ini bisa. Ya kalau enggak ya pakai tangan aja nggak apa-apa. Ya jangan malah disemprotnya ke wajah temennya. Astagfirullah. Ya, gitu kan ada kadang anak-anak main-main kan kayak gitu ya. Kita kasih tahu nggak boleh. Itu kurang, nggak baik, itu nggak sopan. Ya menyelisihi ajaran Islam. Ya jadi ditutup pakai tangan kita atau pakai baju kita. Nah, kalau pakai tangan, kira-kira nutupnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Hah? Kanan apa kiri? Nah, kita lihat lagi. Tadi kan dibilang bahwa yang keluar dari mulut kita ketika bersin atau dari hidung kita. Nah, ini satu hal yang kotor, satu hal yang menjijikkan gitu ya. Kayaknya bukan hanya sebagian orang yang menganggap itu jijik. Hampir semua orang mengatakan demikian, betul nggak? Setuju ya? Ya. Nek kalau satu yang menjijikkan, suatu yang kotor, itu baiknya pakai tangan kanan apa kiri? Kiri. Jadi nek bersin tutup pakai tangan kiri. Ya, tutup pakai tangan kiri. Karena tangan kanan ini digunakan untuk hal-hal yang mulia. Satu hal-hal yang baik, yang mulia. Nah, yang kotor-kotor pakai tangan kiri. Gitu ya. Makanya contoh kecil ya, berkaitan dengan masalah buang air kecil. Itu kan kita kalau ceboknya atau buang air besar ceboknya dan sebagainya pakai tangan kiri, enggak menggunakan tangan kanan. Ya, makan apa ini yang mulia-mulia pakai tangan kanan. Nah, jadi nutupnya pakai tangan kiri kita. Ini berkaitan dengan masalah yang pertama. Karena memang tadi bahwa tangan kanan kita ini digunakan untuk hal-hal yang mulia. Kemudian masalah yang kedua. Ya, tadi masalah bersin adalah ditutup dengan tangan kanan atau ditahan dengan tangan kiri atau ditahan dengan baju dan sebagainya. Ya, ditutup. Masalah yang kedua, biqaulihi wahmadillah.
Orang yang bersin itu setelah nahan, ditutup, kemudian memuji Allah, bertahmid dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini kadar minimalnya, karena ada bentuk-bentuk tahmid ya, ketika bersin itu ada bentuk-bentuk tahmid ya. Bentuk tahmid itu mengucapkan alhamdulillah ada beberapa versi. Versi yang paling minim adalah alhamdulillah. Kalau kita sudah mengatakan alhamdulillah ya sudah, itu cukup. Cuman ada versi yang lain. Nah, ini namanya ikhtilaf tanawwu'. Ya, ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf yaitu tapi untuk menunjukkan variasi. Variasi dalam apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala ketika bersin. Apa aja di antaranya? Ada versi yang dikatakan dalam riwayat dengan mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ada itu. Ada juga dengan lafaz alhamdulillah ala kulli halin. Dua. Ada juga dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Jadi ada beberapa. Ada alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Satu. Ada juga alhamdulillah ala kulli halin. Dua. Ada juga alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggalan tadi. Tiga. Ada juga yang digabungkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Jadi kurang lebih ada 5 ya. Pertama apa? Bisa alhamdulillah aja cukup. Atau dengan tambahan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. 2. Yang ketiga alhamdulillah ala kulli halin. 3. Yang keempat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kelima digabungkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Nih, ini yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu ya, untuk memvariasi dalam hal bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ikhtilaf yang tidak bentrokan, tidak bertabrakan. Jadi dalam versi-versi yang seperti ini, kalau kita mengucapkan alhamdulillah ya benar. Kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin juga betul. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah juga betul. Kalau kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin juga benar. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin juga betul. Semuanya betul. Enggak ada yang salah. Ya, dalam hal ini. Jadi, ini yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Dan itu pun ada dalam beberapa zikir-zikir seperti sholat kita. Contohnya apa? Doa istiftah. Atau dikenal dengan doa iftitah. Kapan itu? Kapan diucapkan? Setelah takbiratul ihram. Itu ternyata bukan cuma satu versi tok. Ya, itu banyak versinya. Dan boleh kita gunakan versi-versi yang lain. Boleh. Boleh ini, boleh ini, boleh itu. Yang penting dia itu ada dalam sunnah nabawiyah. Diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa Allahu Akbar kabira. Bisa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Dan yang lain sebagainya. Ya. Itu faedahnya sebenarnya banyak. Di antara faedahnya, pertama kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai versi. Tapi jangan kita gabungkan semua, gitu loh. 9 versi kita gabungkan dalam sholat Allahu Akbar, takbiratul doa istiftah yang 9 misalnya semuanya dibaca. Wah, nguring-nguringan yang di belakang, suwemen macam-macam. Ya, jangan. Ya, itu bisa kita gunakan, tapi ambilnya apa? Versi satu versi. Kalau mau pakai versi ini, dah itu aja. Kalau mau pakai versi ini, itu aja. Kalau mau versi ini, udah itu aja.
Jangan digabungkan semuanya jadi satu. Ini kacau. Gitu ya. Ini juga sama. Alhamdulillah, jangan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin alhamdulillah. Digabungkan lima-limanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Enggak usah. Itu takalluf, berlebihan. Cukup satu aja. Ya. Tujuannya, di antara tujuannya adalah untuk menghidupkan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sunnah, yang ini sunnah, versi ini sunnah, versi ini sunnah. Sehingga kalau kita pakai ini, yo dapat sunnahnya. Versi ini dapat sunnahnya, versi ini dapat sunnahnya. Jadi berpahala semua. Saat saya cukupkan dengan yang ini toh, ya jadi rabbah, tapi maksudnya ketika kita itu menggunakan versi-versi yang lain, selain kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan versi yang lain, itu akan juga menjadikan kita lebih lebih meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Coba jangan. Selama ini nek doa istiftah cuma itu tok apa ganti-ganti? Hah? Oh apa? Ini beda lagi urusannya. Hafalnya cuma itu tok. Ya, sebenarnya kan ada yang lain, versi yang lain bisa kita hafal juga kan gitu ya. Cuma hafalnya itu tok. Nah, ini masalahnya juga gitu. Coba hafalkan yang lain, kita pakai. Itu akan terasa berbeda. Karena ketika kita membaca sesuatu yang baru kita hafal, kita berusaha untuk mencermati makna yang terkandung di dalamnya, itu akan lebih mendapatkan kekhusyuan ketimbang sesuatu yang sudah terbiasa. Jadi kayak otomatis, kayak robot tok gitu loh. Kayak robot tok. Ibaratnya kalau Al-Fatihah boleh diganti itu yo mungkin lebih ini, tapi kan nggak boleh, itu kan rukun. Dan harus kita ya meresapi makna yang terkandung di dalamnya biar dapat khusyuk. Kalau itu nggak bisa. Tapi kalau yang lain, yang ada versi-versi yang lain, boleh kita ambil misalnya. Kita hafalkan yang lain. Biar dapat lagi. Sehingga terbuka wawasan kita, terbuka ini pikiran kita. Oh ternyata ada beberapa versi, bukan itu toh. Gitu ya. Ini juga sama lah, kurang lebih demikian. Itu banyak manfaatnya berkaitan dengan ikhtilaf tanawwu dalam zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa-doa yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi silakan. Ini adalah keanekaragaman dalam atau versi-versi yang lain ketika kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersin. Itu boleh digunakan. Ya tadi faedahnya kita mengikuti ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditambah lagi itu akan banyak pahala yang kita dapatkan, apalagi yang orang nggak biasa melakukannya. Ibaratnya ihya sunnah, untuk menghidupkan sunnah yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Ya, kita umumnya kan orang alhamdulillah udah tahu semua itu. Ya, kalau dibilang ada yang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, kok beda? Iya, ini di riwayat ini misalnya. Ya, baik. Jadi kita ketika bersin, kenapa mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah itu lebih identik dengan apa? Nikmat apa musibah? Hah? Nikmat. Bersin itu nikmat apa musibah? Nah, dari sisi mana? Kok nikmat? Hah? Gitu. Jadi rasanya lega banget gitu ya ketika kita bersin ya. Ketika kita bersin itu rasanya udah enak banget gitu ya. Jadi memang ya disebutkan berkaitan dengan bersin ini, ternyata bersin itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan bahwa orang yang bersin itu ya, itu ibarat orang, ya, dalam kitab Zadul Ma'adnya beliau mengatakan al-'atis qad hasarat lahu bil 'utasi ni'matun wa manfa'ah. Jadi orang yang bersin, ketika dia bersin, dia mendapatkan kenikmatan dan kemanfaatan. Apa itu?
bi khurujil abkhuratil muhtaqinah fi dimaghihi allati law baqiyat fihi ahdathat lahu adwa asirah. Jadi kata beliau bahwa orang yang bersin ini ketika keluar dikeluarkan, jangan ditahan. Itu akan mendapatkan manfaat dan nikmat yang banyak. Di antaranya adalah uap-uap yang tertahan ini yang terakumulasi dalam otak kita itu keluar. Ya. Kalau seandainya itu akan tetap berada dalam otak kita, itu akan mengganggu pikiran kita, bikin pusing, bahkan bisa jadi ya berpenyakit dengan penyakit-penyakit yang lain, berpeluang untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan otak kita. Ya parahnya lagi nanti bisa gila. Ini disebabkan apa? Penumpukan uap atau zat ya tertentu yang ada di dalam otak kita sehingga butuh dikeluarkan. Ya, butuh dikeluarkan. Ya, sampai segitunya ya, Masya Allah. Ya, Allah menciptakan. Bahkan beliau mengatakan syara'a lahu hamdallah ala hadhihi ni'mah. Makanya disyariatkan untuk dia agar dia itu memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Jadi ini nikmat. Kalau seandainya itu uap-uap dan zat yang ada itu di otaknya enggak dikeluarkan lewat bersin, itu akan bermasalah otaknya. Nah, ma'a baqa'i a'dha'ihi 'alal ti'amiha wa hay'atiha 'ala hadhihi zalzalah allati hiya lil badan ka zalzalatil ardi laha. Yaitu seperti goncangan. Haji itu digoncangkan itu badan kita. Itu diibaratkan seperti goncangan dalam bumi digoncang-gancingkan, itu ada manfaatnya juga ternyata. Ya, walaupun dari sisi lain dia adalah sebuah musibah, tapi di sisi lain juga ada kenikmatan yang terkandung di dalamnya. Nah, makanya disyariatkan untuk apa? Bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang ketiga, fa in syammataka ahadun faqala yarhamukallah. Kalau ada orang yang mendoakanmu dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, menyayangimu. Nah, ini kapan orang mengucapkan yarhamukallah? Ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Baru yang dengar bersin dan mendengar ucapan alhamdulillah, dia mendoakan yarhamukallah. Tapi kalau yang bersin enggak mengucapin alhamdulillah atau kita enggak dengar dia mengucapkan alhamdulillah, gimana? Apakah disyariatkan kita mengucapkan yarhamukallah? Enggak. Ya, enggak disyariatkan karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbicara tentang utas, ya, berbicara tentang bersin, ini menghubungkan antara bersin dengan ucapan alhamdulillah, dia memuji Allah. Baru yang dengar mengatakan yarhamukallah. Ya, kita doakan dengan rahmat. Kita doakan agar dia mendapatkan kasih sayang Allah. Gitu ya. Nah, ini masalah yang ketiga. Jadi, kita mendoakan yarhamukallah itu ketika kita mendengar orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian masalah yang keempat, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi qaulihi faqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, kalau orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang dengar mengatakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa artinya? Yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah, petunjuk padamu. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah
memperbaiki keadaanmu. Allahu Akbar. Semuanya doa. Berawal dari bersin aja semuanya jadi doa. Indahnya kehidupan kaum muslimin. Cuman ya kadang orang bersin toh udah lewat bablas enggak ada kayak gini-gini. Ya. Ya kesuwen saat enggak masalah kesuwen tak kesuwen. Ini maksudnya untuk menghidupkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya biar kita saling mendoakan di antara kaum muslimin. Ya berawal dari bersin tadi. Dan ini memang yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat-riwayat yang lainnya dari para sahabat ya berkaitan dengan doa orang yang bersin tadi ya mendoakan orang lain yang telah mengatakan yarhamukallah ya karena memang maksud dari apa yang adalah doa wuqu'ud du'a bi ayyi lafdhin yaitu maksud intinya adalah mendoakan dengan lafaz-lafaz manapun gitu yang penting di dalamnya ada doa. Makanya dari Ibnu Umar ya disebutkan bahwa beliau itu mengatakan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ini diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya dari Nafi ya dari Nafi dari Imam Malik. Dan ini adalah ashahul asanid, sanad yang paling sahih berkaitan dengan apa yang disebutkan dari jalur periwayatan Ibnu Umar. Nah, dari Nafi Malik ya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu dengan mengucapkan yarhamunallah, semoga Allah merahmati kita, merahmati kami, wa iyyakum dan kalian. Tadi kan orang yang mendengar bersin dan mendengarkan dia itu mengucapkan alhamdulillah, doanya apa? Yarhamukallah, gitu toh? Nah, ini yang bersin balas doanya dengan mendoakan yarhamunallah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Wa yaghfiru lana wa lakum. Dan semoga Allah itu mengampuni kami dan mengampuni kalian. Doa lagi. Ya, semuanya berisi doa. Jadi di sini minta rahmat kasih sayang dari Allah dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk mereka. Ya, untuk orang yang telah mendoakan kita. Dan inilah yang memang yang biasa diucapkan oleh orang-orang ya di Arab sana. Itu sering mengucapkan yarhamuna wa yarhamukumullah. Semoga Allah itu merahmati kami dan merahmati kalian. Jadi doa rahmat itu biasa mereka itu. Ya, semoga Allah merahmati itu doa-doa yang biasa ya, diucapkan oleh mereka. Ya, dan ini riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau juga mengatakan yarhamuna wa yarhamukum, semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Ini sebagai ganti dari yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau di hadis ya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ternyata Ibnu Abbas, ya Ibnu Umar itu pakai doa yang lain. Ya, riwayat dari para sahabat. Dan itu nggak apa-apa. Berarti ini dimaksudkan bahwa intinya adalah mendoakan. Kalau kita mau mencukupkan dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini paling sempurna. Tapi kalau ada orang yang mendoakan dengan apa yang dibawakan Ibnu Umar, yarhamuna wa iyyakum, semoga Allah merahmati kami dan kalian, wa yaghfiru lana wa iyyakum, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Atau mendoakan rahmat sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas, yarhamuna wa yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian. Ini yang masyhur di telinga kita yang mana? Hah? Yarhamukallah kan tadi orang yang mendengar bersin. Ini orang yang bersin tadi ini setelah didoakan yarhamukallah, itu jawabannya, doanya adalah bisa yahdikumullah wa yuslihu balakum, sebagaimana riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat, seperti yang disebutkan tadi. Ya, yarhamuna wa iyyakum.
wa yaghfir lana wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kami dan merahmati kalian, mengampuni kami dan mengampuni kalian. Atau yang dibawakan Ibnu Abbas, yarhamuna wa yarhamukumullah. Gampang toh? Yarhamuna, semoga Allah merahmati kami, wa yarhamukumullah. Ya, semoga Allah merahmati kalian. Biasanya jenengan pakai yang mana? Enggak pakai semua. Enggak pakai semua. Ya udah, nanti coba kalau ada yang berdalam baru tahu. Oh, iya, baru tahu. Ya udah, nanti kalau ada yang bersin apa? Alhamdulillah, gitu toh. Ya, yang kenceng enggak apa-apa. Alhamdulillah gitu. Jadi dapat doa yang dengar mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Nah, kemudian dibalas lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dah itu aja enggak apa-apa. Bahkan ini yang lebih sempurna sebenarnya. Karena riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hafal enggak kira-kira ini? Yang bersin coba diulang, yang bersin alhamdulillah, gitu aja. Alhamdulillah gampang toh. Alhamdulillah. Yang dengan dengerin bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah gitu loh. Bukan cuma sekedar bersin. Dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, yang dengar bilang apa? Yarhamukallah. Nah, kemudian yang bersin lagi setelah didoakan yarhamukallah bilang yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, gampang ya? Iya. Ini biasanya mohon maaf, kalau dibilang ini gak semua, apalagi baru ngerti, baru hafal, biasanya mau mulai itu agak pekewu. Apa pekewu ya? Agak gak enak gitu. Padahal itu suatu hal yang bagus gitu. Ya, untuk saling mendoakan di antara kaum muslimin. Ya. Ini adalah doa. Intinya di dalamnya ada doa-doa yang terkandung yang kita doakan orang yang bersin maupun orang yang mendengarkan bersin itu, ya. Dan tentunya ini adalah satu kebaikan. Di samping itu adalah merupakan sunnahnya beliau, kita menghidupkan sunnah. Karena banyak orang bersin itu udah lewat aja, udah, gitu toh, nggak ada apa-apa setelah itu. Nah, kita yang tahu, cobalah kita sebarkan, ya, sebarkan ilmu ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya, sampaikan kepada mereka. Ada yang bersin, anak-anak kan belum bisa bilang alhamdulillah. Nah, terus kita ini kan alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Cepat nih mereka anak-anak. Ya, coba kalau bersin, ya gimana? Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Nah, kita ini kan, ya. Jadi kalau setiap keluarga mereka membangun budaya seperti ini, budaya Islami, budaya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan terbentuk tuh masyarakat yang Islami yang bagus-bagus. Ya, diawali dari kita. Setiap kepala keluarga mengingatkan keluarganya, istrinya diingatkan. Mungkin awal-awal untuk memulainya biasanya agak pekewu, nggak enak. Alah, ngobrol lah. Alhamdulillah, yarhamukallah barang gua apa? Enggak usah gitu. Jangan gitu. Ya, jangan gitu. Kita harus menghidupkan ya kebiasaan baik ini, apalagi sumbernya langsung dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mencintai seseorang, ya, tentunya apa yang diajarkan itu akan diikuti. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa cintanya kepada orang tersebut. Kita cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa yang beliau ajarkan ditinggalkan. Apa itu cinta? Nah, cintanya ini dipertanyakan. Ya, apa yang beliau ajarkan sedikit demi sedikit. Ini adab yang kecil, tapi manfaatnya besar. Apalagi kalau kita meniatkan ini adalah merupakan sunnah yang memang banyak orang tinggalkan. Banyak orang yang nggak tahu, bahkan menyepelekannya,
nganggap ini hal yang kecil, remeh. Ya. Tapi jangan seperti itu kita. Kita yang ngaji, kita yang belajar, ya, setidaknya kita sebarkan ini di antara keluarga kita, biar mereka tahu, mereka mempraktekkan, kita awali sebagai qudwah. Sebagai kepala keluarga, kita awali sehingga mereka juga ikut. Kita sebagai qudwahnya. Gitu nggih? Ya. Nah, jadi di sini intinya berkaitan dengan zikir bagi orang yang bersin, ini ada dua bentuk. Zikir orang yang bersin, dia mengucapkan ketika bersinnya alhamdulillah. Ya. Kemudian mendoakan orang yang mendengarkan. Jadi dari sisi yang bersin itu, dia itu mengucapkan alhamdulillah plus mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau yang mendengarkan bersin dan mendengarkan perkataan alhamdulillah, dia apa? Cuma mengatakan yarhamukallah. Jadi yang bersin itu alhamdulillah, nanti yang mendengar yarhamukallah, kemudian yang bersin lagi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, dah ini aja yang bisa kita sampaikan di adab yang ke-6. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang di bab yang ke-7 insyaallah taala dari apa yang beliau sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'a'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.